Selamat pagi saudara-saudara, hari ini kita jumpa lagi di Renungan Harian. Tema hari ini adalah mengundang Yesus, gitu ya. Nah, kita baca artikelnya terlebih dahulu. Keluarga Yehuda mengadakan acara ucapan syukur atas kelulusan putri mereka. Mereka mengundang tetangga, saudara, dan beberapa teman karib yang lama tak jumpa. Di tengah acara, tiba-tiba sound system bermasalah. Listrik pun padam karena terjadi konsleting. Dengan cekatan, Roni, salah seorang kawan lama yang turut hadir, bertindak. Dalam hitungan menit, listrik telah menyala lagi, dan acara dapat dilanjutkan dengan lancar. Betapa beruntungnya aku mengundangmu, ujar Yuda. Dalam sebuah pesta perkawinan di Kana terjadi sebuah masalah. Anggur habis. Padahal pada zaman itu anggur merupakan lambang sukacita dan menjadi unsur penting yang harus ada dalam sebuah pesta. Anggur harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memuaskan para tamu. Kehabisan anggur dapat saat menyelenggarakan pesta tentu sangat memalukan. Beruntung mereka mengundang Yesus. Masalah mereka teratasi karena mujizat yang dibuatnya. Membaca kisah ini tak jarang membuat kita mengharapkan mujizat serupa terjadi saat pergumulan melanda. Bisa saja, namun jangan lupakan hal-hal yang memungkinkan mujizat Tuhan terjadi. Kita harus mengundang Yesus masuk ke dalam hati, kemudian kita lakukan apapun yang menjadi kehendaknya tanpa berbantah. Kadang bukannya yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus sudah mengetuk hati namun kita mengusirnya. Kita enggan hidup dalam kehendaknya karena jalannya bertolak belakang dari keinginan kita. Waspadalah, tanpa kehadiran dan peran Yesus dalam hidup tidak mungkin kita merasakan kebesaran kuasa-Nya. Mujizat dan kebesaran kuasa Tuhan akan terjadi ketika kita mengundang Dia dan melakukan kehendak-Nya tanpa berbantah, gitu ya. Ya, ini Yohanes pasal yang kedua, perkawinan di Kana. Kita baca ayatnya dari ayat 1 sampai yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2 atau 3 buyung. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencetok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita bahas ya. Ini kan dikatakan pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Nah, hari yang ketiga ini maksudnya apa? Apa perkawinannya pada hari yang ketiga atau hari ketiga dihitung dari mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Yohanes pasal yang ke-1, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea dan ia bertemu dengan Filipus dan berkata padanya, ikutlah aku. Jadi pada hari setelah Yesus ketemu dengan Filipus, hari yang ketiganya itu adalah kejadian yang kita baca ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Pada hari ketiga dari pertemuan daripada Filipus. Ada perkawinan di Kana di Galilea. Nah, Kana dan di Galilea ini kalau kita lihat Israel itu terbagi atas 2 paling tidak ya, Israel Utara dan Selatan. Kalau Israel Selatan itu adalah Yerusalem, Israel Utara ini ya terkenalnya Tiberias dan Kana, Nazaret, semuanya terletak di daerah Israel Utara. Nah, itu secara geografis pengetahuannya seperti itu. Dan ibu Yesus ada di situ.
Nah ini dikatakan cuma ibu Yesus saja ya. Bapak Yesus tidak ada, Yusuf. Kemungkinan besar Yusufnya sudah meninggal pada waktu peristiwa ini terjadi. Karena Yusufnya cuma diceritakan pada waktu Yesusnya masih kecil ya, masih bayi kecil gitu ya. Pada waktu umur yang lari ke Mesir itu masih ada gitu ya Yusufnya. Tapi setelah Yesusnya menginjak usia dewasa, maka bapaknya tidak disebut lagi, kemungkinan besar dia sudah meninggal. Itu adalah ayat yang pertama yang kita dapat kita gali seperti itu. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi dia dan murid-muridnya diundang. Jadi datang ke pernikahan ini oke-oke saja, tidak masalah gitu ya. Ya kecuali kalau sekarang ada masa-masa COVID gitu ya, itu lain cerita ya. Kan pada waktu ini ayat 2 ini tidak ada COVID-COVIDan, jadi it's okay gitu ya. Karena mungkin ada orang-orang tertentu yang, oh kita tidak boleh pesta, menghadiri pesta yang aliran ekstrim sekali ya. Tapi di sini Yesus pun juga menghadiri pernikahan juga tidak masalah gitu ya. Nah ayat 3 ini permasalahan datang. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus datang berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, ketika ada permasalahan ini ibu Yesus ini Maria, ini ngomong mereka kehabisan anggur, ini harapannya dia kepada Yesus ini apa gitu ya. Harapannya mungkin secara common sense kita mengatakan bahwa oh Maria ini minta Yesus perform miracles gitu ya. Kalau misalnya Maria ingin minta Yesus perform miracles, maka yang terjadi adalah kelihatannya kok tanggapan Yesus kok nggak suka gitu ya. Coba kita lihat ayat yang kelima. Tetapi ayat keempat sorry. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara perhatikan logika ini baik-baik ya. Kalau harapannya itu cuma pengen Yesus mengadakan mujizat, terus Yesusnya ini kan kesannya menolak. Kenapa di ayat 5 ke belakang itu Yesusnya tetap mengadakan mujizat? Berarti yang ditolak Yesus ini bukan melakukan mujizatnya. Berarti ada harapan lain yang ibu Yesus tuh pengen Yesus menyatakan. Apa itu? Nah kemungkinan besar tuh ibu Yesus pengen Yesus menyatakan diri sebagai Mesias di dalam melakukan mujizat itu. Beda ya ambil yang pertama ya. Yang pertama kan cuma oh tolong ini dibantu gitu ya. Itu harapannya pertama. Nah harapan kedua itu tolong bantuan ambil declare yourself as a Messiah. Jadi nyatakanlah dirimu itu sebagai Mesias. Nah inilah yang ditolak oleh Yesus. Saatku belum tiba. Karena memang ada beberapa kali dicatat di dalam Alkitab bahwa Yesus itu menolak, mengatakan saatnya belum tiba, itu karena terkait dengan identitasnya itu sebagai Mesias. Kalau kita perhatikan Yohanes 7 ayat 3 sampai 6. Kita perhatikan Yohanes 7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridnya juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu pada dunia. Nah, kemudian Yesus jawab kepada mereka, waktuku belum tiba. Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Karena ada waktunya nanti bahwa Yesus akan menyatakan diri sebagai Mesias. Belum di awal-awal daripada pelayanannya. Oke, sekarang kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-2. Gitu ya. Nah, kemudian responnya Ibu Yesus itu ngomong gini. Pada pelayan-pelayanan, apa yang dikatakan padamu, perbuatlah itu. Ini menunjukkan bahwa Ibu Yesus tunduk kepada Yesus. Ingat, Yesus adalah Allah dan manusia. Jadi Yesus tidak harus tunduk kepada ibu dalam pengertian perintah-perintah daripada atau kemauan daripada Maria yang memang dalam rencana Tuhan itu belum bisa dinyatakan dengan segera. Itu tidak boleh dinyatakan dengan lebih cepat dari yang seharusnya. Gitu ya.
ketika dikatakan contohnya gini ya, Yesus ketika manggil mamanya ibu ini bahasa Yunaninya itu gunai, artinya perempuan. Sebenarnya seperti itu. Bukan memanggilnya dalam meter. Kalau meter itu namanya ibu. Nah, ini bukan menunjukkan Yesusnya kurang ajar. Tetapi menunjukkan memang Yesusnya tidak tunduk kepada Maria. Intinya seperti itu. Karena kalau ada meter, ibu, ada suatu ketundukan antara anak dan orang tua. Tapi yang terjadi adalah Yesus memanggil Maria itu adalah gunai dalam bahasa Yunani. Oke, nah sekarang kita ayat ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, satu buyung itu 7,5 galon. 7,5 sampai 9 galon. 1 galon itu 3,78 liter. Jadi kalau 2-3 buyung itu kurang lebih 90 galon sampai 162 galon. Atau kalau dihitung lebih detail lagi, dijadikan liter 340 liter dan 612 liter. 340 liter sampai 612 liter. Jadi ini banyak sekali ya. Nah sekarang mungkin orang bingung ya. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mungkin pelayan ini bingung ya. Ini sing butuh anggur kok sing disuruh isi air ini piye toh? Ya. Dan herannya pelayan-pelayan itu tidak bertanya, tidak kakek komentar, langsung saja ngisi dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah ini wujud suatu ketaatan yang luar biasa. Ya. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, apakah kita dengan segera seperti pelayan-pelayan ini langsung menaati dengan segera gitu ya, tanpa bertanya-tanya, tanpa bantah, tanpa kebanyakan alasan. Ya, itu hal yang patut dicontohkan. Walaupun mungkin pelayan-pelayan ini pada waktu melakukan ini kan tidak tahu tuh. Ini air ini akan jadi anggur atau gimana kan tidak tahu. Kita saja yang sudah tahu ceritanya air jadi anggur. Tapi pada waktu pelayan ini memasukkan air ke dalam tempayan ini, sambil masukkan 600 liter itu banyak loh. Mungkin sambil bingung ya. Ini selama 600 liter ini maksudnya apa itu? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, artinya gini ya. Ada satu waktu di mana kita tuh agak kebingungan dalam menghadapi prosesnya Tuhan. Sama seperti seorang pelayan yang memasukkan ke tempayan sebanyak 300 sampai 600 liter. Tanpa tahu tujuan akhir ini apa. Gitu ya. Tujuan akhir ini apa? Tanpa mereka tahu. Tetapi beda dengan pelayan-pelayan itu dengan kita adalah kita tahu tujuan akhir kita adalah bersama-sama dengan Yesus di surga nanti. Pada waktu hari kematian kita nanti. Yang terjadi adalah ketika kita mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan dan kita tahu akhirnya itu tetap bersama dengan Yesus. Seharusnya ketika kita melewati pencobaan-pencobaan, ketika kita melewati daripada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu, seharusnya kita tetap punya keyakinan yang jauh melebihi daripada pelayan-pelayan itu. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ini nurut aja ya. Soalnya kalau sampai sini orang bisa bertanya ya, pemimpin pesta kok disuruh cedok terus itu minum air nih gimana ya? Padahal butuhnya itu adalah anggur. Aneh sih, aneh. 9. Setelah pemimpin pesta itu ngecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Nah, pada waktu pemimpin pesta ini mengecap air jadi anggur, barulah pelayan-pelayan itu tahu, oh maksudnya seperti ini. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang mengidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, dan sesudah orang puas, minum barulah yang kurang baik. Nah ini kebalik, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, masalah-masalah minum anggur ini jadi ada suatu nut ya. Jadi ada orang tertentu, orang Kristen tertentu yang tidak mau minum anggur, alasannya takut mabuk atau memabukkan dan begini gitu ya. Nah tapi buktinya Yesus sendiri juga menghadiri pesta
juga di sini tidak mengharamkan daripada anggur tersebut. Artinya anggur itu boleh diminum, tetapi yang tidak diperbolehkan itu adalah minum yang sampai memabukkan. Itu yang tidak boleh. Jadi sebenarnya pada dirinya sendiri meminum daripada anggur itu tidak masalah. Ya. Ayat 11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi sebenarnya tujuan daripada mujizat itu dilakukan itu bukan untuk show off. Tujuan mujizat itu dilakukan adalah seperti ini ya. Yesus itu menyatakan, declare daripada kemuliaannya. Jadi kehadiran ilahi itu hadir dalam diri Yesus. Karena dirinya sendiri juga ilahi, karena dirinya adalah Tuhan. Nah, kenapa ini penting? Supaya murid-muridnya itu percaya kepadanya. Di sini dikatakan ya, supaya murid-muridnya percaya kepadanya. Karena kalau misalkan murid-muridnya itu ragu, ini benar Tuhan atau bukan, benar Mesias atau bukan, wah nanti repot. Jadi tujuan daripada sign and wonders, mujizat, itu adalah supaya murid-muridnya percaya dan menyatakan kemuliaan daripada Tuhan. Gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita catat ya, yang tadi belum sempat kita bahas itu adalah tentang kebenaran yang ditahan. Nah, maksudnya apa kebenaran tahan? Nah, Yesus ini kan belum waktunya menyatakan diri sebagai Mesias. Padahal sebenarnya dia memang adalah Mesias. Nah, di dalam kehidupan dunia ini adakah hal yang seperti itu? Ada. Contoh kalau dalam teologi ya. Kalau kita menjelaskan pada orang yang Kristen yang baru belajar firman Tuhan, terus kemudian langsung dijelaskan tentang doktrin Tritunggal, wah pasti pusing, gitu ya. Apalagi kalau misalkan dijelaskan tentang doktrin providence of God, yang sulit-sulit itu ya. Jadi masih sulit. Apakah benar Tritunggal itu benar adanya? Oh benar. Sama seperti Yesus adalah benar sebagai Mesias, benar. Tetapi kalau orang itu waktunya belum tiba untuk belajar Tritunggal, belum tiba belajar untuk the providence of God, maka yang terjadi adalah orang itu nanti tambah mundur dari imannya, tambah repot. Jadi intinya adalah orang-orang yang seperti itu ada kebenaran yang ditahan, gitu ya. Nggak perlu diceritakan terlebih dahulu. Nanti pada waktu dia setelah dewasa secara rohani, barusan bisa diceritakan. Oke, itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.